Halo guys, jumpa lagi di Baca Manga. Kali ini gue mau nge-review komik Burning Hell: The Kingdom of Gods ya. Jadi komik ini itu bisa dibilang bukan komik yang terlalu baru ya, karena udah terbit dari sekitar Januari tahun ini ya. Jadi gue telat banget belinya. Tapi ya atas rekomendasi salah satu subscribers gue, dan emang sebenarnya gue mengincar komik ini sejak lama ya, akhirnya gue beli. Dan kalian bisa lihat di sini ya. Kalau kata gue sih artworknya mantep banget, bagus ya. Pengarangnya itu nggak asing ya buat kalian para veteran pencinta komik, karena dulu di Indonesia karya mereka pun pernah diterbitkan ya. Shin Anggyo Onsi ya. Ini adalah salah satu komik yang bener-bener gue suka ya. Jadi gue ngeliat ini pengarangnya sama, langsung deh gue seneng banget. Oke, nah cover depannya itu bagus dan gue bener-bener seneng mereka pilih cover yang ini karena sebenarnya versi Inggrisnya atau Viz Media juga nerbitin komik ini ya, dan cover depannya itu berdasarkan cerita Kingdom of Gods, dan menurut gua covernya itu jelek. Bagusnya yang kayak gini menurut gua, tapi itu subjektif sih ya. Jadi ini cover depannya bagus menurut gua, artworknya. Ini bagian samping, nah ini dia yang gua benci. Kenapa kalau komik tunggal seperti ini bagian sampingnya itu bagus guys, seperti yang kalian lihat ada artwork karakter depannya ya. Jadi bener-bener bagus ya bagian sampingnya, ini cakep banget kalau ditaruh di rak buku kalian. Bagus. Bagian belakang ada rangkuman cerita ya. Kan komik ini tuh terdiri dari 2 cerita, Burning Hell sama Kingdom of Gods. Jadi ini dia rangkumannya. Bagian belakang gambar ini juga sama seperti versi Viz kalau nggak salah. Ini komik ratingnya dewasa 18+, gua nggak ngerti kenapa 18+ ya. Memang sih cukup sadis dan detail gambarnya, tapi tidak ada unsur yang aneh-aneh menurut gua gitu ya. Tapi ya terserah lah ya. Oke, jadi ini covernya dan semuanya bagus ya. Dan yang jadi masalah kemungkinan bagi kebanyakan pembaca adalah harganya. Karena kalau kalian lihat harganya adalah Rp60.000. Ya, ini Rp60.000 ya, mahal. Jadi ini bisa dibilang hampir setingkat sama Junji Ito, Best of Junji Ito ya. Best of Junji Ito kalau nggak salah kan 68.000 ya. Dan ini 60.000. Tapi di dalam komik ini itu nggak ada halaman berwarna gitu ya. Sebagai kasarnya perbandingan ini Ragna Crimson ya. Ragna Crimson itu ukurannya sama. Memang lebih tebal Burning Hell. Tapi kan si Ragna Crimson ini ada halaman berwarnanya walaupun cuma sedikit itu ya. Jadi bisa dibilang harga komik ini dibilang mahal ya, mahal, tapi dibilang terlalu mahal, overpriced ya enggak juga karena lebih tebel gitu ya. Jadi begitu deh ya buat masalah cover dan harganya. Sekarang kita bahas masalah isinya ya. Isinya pertama maksudnya masa kita bahas artwork ya. Artworknya seperti yang gue bilang, ini gak usah diraguin lagi ya. Bisa gue bilang pengarang ini adalah salah satu pengarang Korea dengan gambar terbaik ya. Gambarnya itu mantap abis ya. Bisa gue bilang gambarnya ini menyaingi Vagabond ya. Atau karyanya Takehiko Inoue. Kalian lihat aja nih gambarnya. Ini bukan tipikal komik. Sorry aja gue sebut ya. Ini komiknya itu sorry aja, walaupun ceritanya oke, tapi kalau kalian bandingin ini, komik-komik zaman sekarang itu latar belakangnya itu hambar, sedikit hambar ya. Tapi kalau komik ini, kalian lihat gambar detailnya. Bener-bener lihat. Kalian lihat, ini artworknya tuh gila banget. Ini benar-benar menyaingi Vagabond ya. Menurut gua itu salah satu mangaka terbaik gambarnya itu Takehiko Inoue ya, pengarangnya Slam Dunk sama Vagabond ya. Gambarnya dia itu gila, detail banget, kalian lihat aja. Nah, ya, gila ini gila banget si Takehiko Inoue ini ya. Gua sangat berharap Vagabond bakal berhenti dari hiatusnya deh. Cuma ya, gitulah. Itu kan masalah lain. Ini balik lagi ke ini ya. Bener-bener menyaingi karyanya Takehiko Inoue menurut gua gambarnya. Lihat artworknya ini ya. Ketika sedang battle, kalian lihat detailnya. Nah, ini sih emang sadis gua akuin tuh. Cerat. Dan ada bagian yang putus, mana ya? Kayak jari yang putus atau apa. Tuh lihat ini gambar ini. Gila banget kan maksud gue. Gila, aduh sorry banget yang gue ngomong gila terus. Tapi bener guys, ini artworknya itu gila banget, bagus ya. Ini salah satu contoh artwork lain dari pengarang yang sama. Lihat nih. Dia menggambarkan gambarnya itu, aduh sangat dinamis dan bener-bener kehabisan kata-kata deh. Kalau gue itu bilang komik ya, sering banget kan
kalau kalian subscriber channel gue lah intinya, gue sering banget mengkritik komik ceritanya bagus tapi gambarnya gini-gini terasa hambar. Contoh terbarunya adalah Bungo Stray Dogs ya. Jadi kalau kalian belum nonton review Bungo Stray Dogs, pastiin kalian nonton ya di channel ini ya. Cuma ya begitu deh, komik ini tuh gila banget gambarnya, mantep banget ya. Terus masalah sensor dan 18+, ini kalian lihat nih. Kenapa 18+? Gue ngerti sih karena ada topik-topik seperti zombie gitu yang makan manusia. Kalian lihat gambarnya itu detail banget, gila. Ya ampun, bener-bener sadis. Ya bisa dibilang ini mereka bisa bikin komik horor ya, karena ini menimbulkan kesan creepy gitu deh. Zombie gitu bener-bener mantep banget lah. Aduh, gila lihat gambarnya. Ini adalah salah satu bener dah komik dengan gambar terbaik bisa gue bilang ya. Bisa dibilang komik gambar terbaik ya Berserk sama Vagabond itu kejar-kejaran. Yang ketiga bisa dibilang ini sangat-sangat hebat pengarangnya, oke? Itu pujian gua. Tapi ada tapinya dong. Gambarnya itu bisa gua kasih skor 10, tapi ini tapi besar ya, tapi besar cerita di komik ini. Ceritanya bagus, oke. Tapi lagi-lagi ya, sorry ini bakal ada spoiler ya. Akhir cerita dari kedua cerita di sini itu aneh. Bisa dibilang ngegantung. Ya. Jadi cerita yang pertama kita bahas ya, Burning Hell. Burning Hell itu jadi cerita kriminal jahat gitu ya, dikirim ke sebuah pulau. Ya, jadi akhirnya mereka berdua ini kriminal ya. Yang satu dari Jepang, yang satu dari Korea. Jadi mereka nggak bisa berbahasa, nggak bisa bicara, nggak bisa komunikasi. Intinya mereka gelut aja. Akhirnya karena setiap hari gelut mereka akhirnya menjadi berteman kasarnya, dan ketika suatu hari akan ada kayak ada orang bule kalau nggak salah gue bilang ya. Mereka itu datang ke pulau yang jadi pembuangan penjahat ini dan mereka bisa kabur gitu ceritanya gitu. Akhirnya setelah pertarungan dan udah aja gitu. Endingnya habis. Itu pertama, endingnya absurd ya. Jadi ini Burning Hell-nya. Walaupun jadi ya gambarnya bagus tapi kok ceritanya gitu. Ceritanya nggak jelek tapi ngegantung. Itu poinnya ya. Bedain dengan cerita jelek, nggak menarik, dengan cerita menarik tapi abisnya ngegantung. Gitu deh. Ini yang gue dapat kesan dari membaca Burning Hell ini. Dan cerita yang kedua ada Kingdom of Gods. Jadi cerita yang ini itu lebih bagus ya. Kalian mungkin udah tahu bahwa ini Kingdom of the Gods ini adalah salah satu inspirasi buat serial terkenal di Netflix ya. Kingdom judulnya. Oke, ceritanya tentang ya zombie-zombie gitu. Sama. Gak bakal gue spoiler intinya ya, karena ini bukan bahas alur cerita, tapi ini bahas tentang review komik ya. Jadi intinya itu endingnya juga absurd gitu. Aneh. Gitu. Tapi kalau buat Kingdom of the Gods ini mungkin masih oke endingnya, karena ya seperti yang gue bilang, mungkin ini itu sebenarnya prequelnya Kingdom di Netflix. Jadi mungkin kalian bisa nonton ceritanya di Netflix itu. Sebagai catatan ya, gue nggak tahu Kingdom of the Gods ini adalah prequel atau sequel. Tapi kemungkinan sih prequel ya, karena gue sendiri nggak nonton Kingdom di Netflix. Kenapa? Karena gue nggak suka nonton film. Itu ya. Ya film manusia tepatnya sih. Gue lebih prefer anime gitu. Film-film yang diperanin manusia gue suka, tapi nggak terlalu gitu kasarnya ya. Bukan karena gue nggak suka manusia ya guys, cuma biasanya tuh film yang manusia itu kan lama ya, rentang waktunya bisa sampai 40-50 menit gitu. Jadi gue itu susah konsentrasi orangnya. Contohnya makanya anime juga gue kurang suka nonton filmnya, sama gue itu males nonton filmnya kalau udah ketinggalan jauh episodenya. Karena gue nggak bisa duduk diem. Itu. Ya, jadi ya tinggalin komen lah kalau kalian tahu Kingdom of the Gods ini prequel atau sequelnya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya kalian harus koleksi komik ini nggak? Jujur ya, gue nggak mau ngebohongin ya. Menurut gue sih komik ini walaupun dengan artworknya yang amazing gitu, nggak wajib ya. Karena ya lagi-lagi ceritanya pertama kali nggak nyambung, akhirnya absurd. Ya akhirnya kayak aneh gitu, ngegantung. Itu yang gue benci banget deh. Kenapa komik dengan cerita bagus, gambar bagus, tapi malah di ending abisnya gini aja gitu.
diputus gitu. Itu yang bikin gue benci ya. Ceritanya sorry, sekali lagi, aduh susah banget gue ngomongnya ya. Ceritanya nggak jelek, tapi endingnya yang bikin ngegantung, itu yang bikin kesel. Itu pertama ya. Jadi ya menurut gue ini nggak wajib ya. Cuma kalau kalian ada dana lebih, kalian mau cari bacaan yang singkat gitu ya, mau bacaan sekilas gitu, nggak manjang gitu kan, karena ini udah satu volume doang, udah beres gitu ya. Ya oke, 60.000 gitu. Cuma saran gue ya, mungkin bukan tunggu sih, beli ketika diskon. Itu saran gue ya. Kalian gak usah buru-buru deh, karena ini cuma satu volume ya. Buat yang mau beli versi Inggrisnya, bener-bener menurut gue sih nggak perlu ya, karena versi Inggrisnya setahu gue itu paperback biasa, kayak gini, bukan hardcover, nggak ada yang istimewa. Dan di versi Indonesia ini juga menurut gue cetakannya udah luar biasa bagus ya, kertasnya premium book paper, oke, kualitasnya asik, dan artworknya, sensornya gitu, gue nggak merasa terganggu sama sekali. Bahkan gue nggak nyadar apakah ini ada sensor atau enggak ya. Gitu, ini bagus, bener-bener bagus gambarnya. Sayang sekali kalau kalian nanya skornya berapa buat cerita. Buat Burning Hell nih ya, cerita yang pertama, gue cuma bisa kasih skornya 6. Sangat punya potensi yang besar, sangat-sangat sedih gue, itu yang bikin gue kesel. 6 ya, karena endingnya begitu. Dan kalau buat Kingdom of the Gods, setidaknya gue kasih 7, karena emang ceritanya lebih baik, dan setahu gue kan itu jadi inspirasi buat Kingdom di Netflix, jadi mungkin kalian masih bisa tahu lanjutannya di serial Korea tersebut. Gitu ya, jadi 6 sama 7, tapi gambarnya perfect 10 ya. Bener-bener deh, Aduh, ini bener-bener gue berharap banget kedua orang ini gitu ya, ngegambar lah. Atau bikin komik lain yang serial yang, gimana ya? Ya begitulah, gue sangat berharap kedua orang ini bikin karya lagi gitu, seperti Shin Ang-gyo Onsi ini. Shin Ang-gyo Onsi ini juga bagus ya, gue suka banget ini. Gitu, sama deh. Ini bakal gue review dah lain kali ya. Apakah kalian tertarik? Kalau kalian tertarik ya kasih tahu gue ya. Jadi nanti bakal gue percepat mungkin reviewnya. Gue dahulukan atau gimana ya, komik-komik jadul seperti Shin Ang-gyo Onsi ini. Oke, jadi ya sampai di situ deh guys perjumpaan kita kali ini. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan sama review komik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.